Semoga nanti apa yang disampaikan oleh narasumber bisa menambah ilmu pengetahuan buat kita. Mungkin ada kesempatan atau peluang bisnis yang bisa kita buat. Amin, amin ya robbal alamin. Adapun susunan acara sebagai berikut. Pertama pembuka udah, narasumber yang pertama itu Bapak Afrizal 20 menit, kita kasih luang waktu. Narasumber kedua ya Bapak Junediono 20 menit. Yang 20 menit kemudian itu sesi tanya jawab dan penutupan. Untuk yang pertama silakan waktu dan tempatnya kita silakan kepada Bapak Afrizal sebagai pemateri pertama di webinar ini. Silakan Pak Afrizal. Baik, terima kasih Pak Hilman, Pak Jun, dan rekan-rekan KPMI serta peserta dari acara webinar ini. Baik, sebelum itu saya akan mencoba memperkenalkan. Nanti akan saya buka share screen ya, Pak. Izin ya, Pak. Ya, mangga Pak. Baik, sudah ada ya Pak ya? Ya, ada Pak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah ma badu. Yang terhormat kepada Bapak narasumber Pak Junaidi, yang terhormat kepada Ketua KPMI Korwil Bogor Pak Hilman, serta rekan-rekan dari KPMI dan peserta dari webinar. Pertama-tama saya akan sedikit memaparkan kegiatan apa saja yang saya lakukan. Kemudian ada konsep usaha di bidang agribisnis atau di bidang pertanian. Nah, ini merupakan langkah dari kita yang saya lakukan dan rekan-rekan teman saya juga yang kita buat menjadi grup tim dari agribisnis tersebut. Nah, konsep agribisnis yang saya buat yaitu bersifat agri holding, yang dimana nanti ada agri holdingnya yaitu Nusantara Agri Persada, kemudian nanti ada anak-anaknya mulai dari kopi, kemudian ada anggrek dan lain-lain sebagainya. Ini merupakan peluang bisnis dari bidang agribisnis. Nah, kata pepatah tak kenal maka tak sayang, saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya itu Afrizal Ahmad Nur Rahman. Sekarang saya itu di Nusantara Agri Persada sebagai Chief Executive Officer. Saya lahir di Bogor, Pak. Teman-teman, ibu-ibu, saya lahir di Bogor 27 April 1989. Kegiatan yang saya lakukan sekarang yaitu di Sekolah Vokasi sebagai General Laboratory Tissue Culture, kultur jaringan. Kemudian saya juga melakukan kerjasama beberapa dengan para pembisnis atau para pengusaha. Pertama yaitu di PT Madani Investama Bogor, kerjasama dengan PT Berhim Cisima Berdikari Bogor. Kemudian saya juga membuka selaku yang lagi trending sekarang yaitu kopi, itu namanya Nusada Kopi. Itu tempatnya ada di Bogor juga Pak, kebetulan pas di Panaragan, maaf. Nah, sebelumnya itu juga saya setelah melakukan kerja dulu di Pupuk, yaitu PT Mas Agro Indonesia, dan juga pernah kerjasama sebagai project manager di properti, kemudian ada riset dan agroindustri juga, kemudian ada sedikit bisnis-bisnis yang saya lakukan terhadap kegiatan dari agribisnis tersebut. Nah, yang kita ketahui agribisnis itu sangat besar ya Pak. Pertama yaitu tentang pertanian. Apa sih pertanian? Pertanian itu secara luas berarti ada tanaman, kemudian ada ikan, dan ada juga ternak. Nah, yang saya lakukan di sini global semuanya. Saya coba mencakup menjadi beberapa peluang, menjadi peluang. Yang pertama itu prosesnya agribisnis yaitu
kalau diibaratkan itu mulai dari benih atau misalkan buah diekstrak menjadi benih, benih ditanam menjadi kecambah, kecambah dirawat menjadi tanaman atau remaja. Setelah remaja menjadi dewasa, dewasa menjadi hasil panennya. Nah, ini semua membutuhkan proses, sama juga dengan pertanian, prosesnya itu seperti itu, mulai dari benih sampai ke hasilnya. Nah, nanti juga hasil tersebut bisa kita jadikan benih kembali. Nah, itu proses-prosesnya. Nah, dalam bidang agribisnis juga sama, mulai dari kita kekuatan mentalnya sampai mungkin nanti di akhir endingnya atau marketnya atau nanti misalkan konsep ide usahanya seperti apa. Nah, saya sedikit buka kegiatan yang saya lakukan di dalam agribisnis tersebut. Kenapa saya memilih agribisnis? Pada pandemik sekarang ini peluang agribisnis itu sangat dibutuhkan, apalagi pada keadaan sekarang. Nah, kebutuhan primer menjadi salah satu yang dibutuhkan dalam agribisnis tersebut. Makanya agribisnis kenapa sangat penting dalam era sekarang, ya berarti mencukupi untuk kebutuhan primer. Apa sih yang kebutuhan primer yang dapat dihasilkan? Ya bisa misalkan dari beras atau padi mungkin, kemudian itu kan menjadikan kebutuhan pokok primer di bidang agribisnis ini, di peluang usaha tersebut. Kemudian agribisnis juga bisa dikatakan sekunder, yaitu bisa menjadi kita membuat namanya agroedutorisme atau agrowisata. Nah, itu bisa menjadi tempat rekreasi atau wisata atau lain-lainnya, dan bisa juga menjadikan hobi di mana teman-teman yang mungkin ingin berpergian yang di tempat tertutup atau misalkan mau itu sudah agak berkurang karena sekarang kita inginkan menjadi safety. Nah, safety ini ya berarti terkait tentang agroedutorisme yang betul-betul terbuka. Nah, itu bisa kita menjadikan peluang atau konsep usaha di bidang agribisnis tersebut. Kemudian bisa saja kebutuhan tersebut menjadikan tersier, di mana menjadikan tanaman-tanaman yang sekarang lagi viral. Contohnya misalkan tanaman-tanaman tanaman-tanaman hias yang sekarang lagi tren. Contoh misalkan aglonema dan lain-lain. Dan ada juga tanaman hias yang betul-betul sekarang lagi trending, lagi mahal. Apa-apa bolong gitu kan, apa-apa bolong, bisa monstera dan lain-lain. Nah, itu juga menjadi peluang saat sekarang karena memang gini, saat sekarang ini ya teman-teman atau orang-orang tuh jarang mau keluar. Karena apa? Karena mereka juga akan khawatir akan berpergian. Jadi bagaimana caranya mereka diam di rumah dan agar tidak bosan ya biasanya mereka itu merawat. Nah, merawatnya itu nggak usah aneh-aneh, biasanya ya tanaman. Nah, tanaman yang paling favorit ya tanaman hias sekarang. Nah, tanaman hias ini kan untuk mempercantik rumah gitu loh. Dan ada juga tempat tadi yang kebutuhan sekunder yang misalkan wisata, agroedutorisme. Kenapa saya membuka peluang itu sebagai sangat besar? Karena memang gini, kearifan lokal wisata ini sangat dibutuhkan karena orang-orang sekarang tidak akan mau namanya berpergian ke luar negeri, dan luar negeri juga menutup kedatangan orang-orang. Nah, ini berarti kan menjadikan prospek bahwa memang nanti agroedutorisme atau agrowisata dan lain-lain semacamnya gitu kan, itu menjadi peluang untuk kita bisa berbisnis di bidang agribisnis tersebut. Nah, ini merupakan cerita tentang agribisnis. Kenapa kita sangat menganjurkan bahwa teman-teman atau misalkan rekan-rekan jika memang ingin ada namanya berpeluang bisnis, ya pilihan agribisnis menjadi terbaik di masa kini. Nah, tadi yang saya jelaskan terkait pada semua tingkat kebutuhan. Yang pertama memang primer, sekunder, dan tersiernya, di mana memang Indonesia ini sangat baik, sangat bagus cuacanya, baik iklim sangat bagus dan cuaca yang sangat mendukung di pertanian ya. Makanya saya sangat senang jika memang bisa diskusi seperti ini, karena memang Indonesia sangat bagus dan potensi SDM-nya saya rasa juga sudah sangat besar, karena memang SDM besar tetapi fasilitas yang ada itu masih kurang.
atau misalkan kita kurangnya namanya support, kita kurangnya namanya funding. Kita banyak ide usaha, tetapi untuk merealisasikan tidak ada namanya seorang fundingnya atau seorang investornya. Nah, ketika memang ada seperti ini ya bisa saja mungkin kita berkolaborasi atau misalkan match dengan antara funding dan eksekutornya itu bisa dipertemukan. Lalu ada perspektif dari sisi bisnis. Nah, ini sangat menguntungkan bila sungguh-sungguh diwujudkan karena memang sekarang tuh ya marketnya luas, tetapi minim kompetitor. Nah, kenapa minim kompetitor? Ya karena kita itu masih belum di bidangnya, belum expert di bidangnya karena memang gini, semua tuh masih berpikiran bahwa memang inginnya tuh global atau inginnya tuh ingin semuanya tuh diambil. Ternyata bahwa memang dalam agribisnis itu banyak peluangnya. Misalkan di kopi ya, coba pelajari kopi tok aja gitu, kopi saja. Tetapi kopi juga kan bisa dikembangkan mulai dari roast beans-nya sampai ke roastery atau misalkan sampai ke pelatihan edukasinya. Nah, coba dibidangkan satu-satu. Nah, selama ini kan pengennya ada kopi, ada yang lain-lain, ada yang lainnya. Jadi semuanya terhambat karena memang tidak fokusnya ke semua sistem tersebut. Atau misalkan ada yang bisa sungguh benar-benar ada tanaman hias. Nah, tanaman hias itu yang satu-satu saja, satu komoditi saja. Contoh misalkan anggrek. Nah, anggrek ini juga kan lumayan prospeknya karena memang kita juga masih impor anggrek ini. Contoh misalkan gini, anggrek dendrobium, anggrek paleonepsis atau anggrek bulan itu kita masih ekspor di luar negeri. Nah, kenapa? Karena memang kita masih belum ada yang apa namanya yang bisa memproduksi skala besar. Makanya sekarang masih banyak anggrek ininya apa namanya impor ke kita. Nah, kita membeli kemudian dijual lagi di Indonesia. Nah, ini kan berarti bahwa memang dalam satu komoditi juga masih banyak peluangnya. Nah, mungkin dengan ini ya kita bisa juga namanya berkolaborasi atau misalkan kita ada relasi dan yang lain-lain yang bisa mewujudkan bahwa memang Indonesia itu sangat berpeluang di bidang tersebut. Nah, nanti akan saya sedikit gambarkan bahwa memang beberapa juga kita bermain di bidang bisnis tersebut. Nah, sebelum ini saya juga akan sedikit menceritakan apa sih kita itu di bidang apa. Nah, waktu itu dulu Nusantara, kenapa disebut Nusantara Agribisnis? Karena memang kita berdiri di alumni-alumni sekolah vokasi IPB yang dulunya betul-betul kita berwirausaha. Mulai dari saya coba membuat grup dulu itu kalau salah namanya The Gate Pump. Saya coba dikembangkan. Kemudian setelah lulus kita buat perusahaan ini yang bergerak di bidang agrobisnis, baik dari pertanian maupun agro maupun kopinya. Nah, ini yang sudah saya kembangkan. Pertama dari mulai kopi, petani kopi saya sudah coba menjadikan mitra dengan petani kopi, kemudian beans-nya kita coba untuk dikembangkan dan saya coba buat kedainya, walaupun tidak besar tetapi minimal di sini ada suatu sistem alur bisnis yang sudah diinikan, mulai dari petani kopi yang sudah kita bantu untuk penjualannya, kemudian kita jual juga kepada konsumen atau kepada end user. Nah, ini sebenarnya udah alur bisnisnya. Kemudian ini ada sedikit yang dulu pernah kita lakukan, yaitu kita bermain di properti. Bagaimana caranya memproduktifkan lahan. Ini yang kita lakukan. Nah, lalu ini ada juga anggrek. Nah, kenapa sih anggrek itu masih impor? Kenapa sih nggak kita melakukan sendiri? Nah, ini kurangnya support, kurangnya funding, kurangnya investor yang mengakibatkan kita masih belum bisa berkembang. Tetapi dengan adanya seperti ini, semoga nanti juga ada beberapa yang ingin bahwa kita ya harus maju. Nah, bagaimana cara majunya? Berarti kita harus berkolaborasi.
Nah, ini kebun anggrek yang ada di kita juga produksi mulai dari seedling, remaja, dewasa dan lain-lain. Kemudian di sini juga kita mengembangkan juga, cuman mengembangkannya itu kita kerjasama dengan sekolah vokasi, dengan lab kultur jaringan sekolah vokasi, kita kembangkan mulai dari kita selingkan atau crossing atau silangkan, kemudian mendapatkan buahnya. Buahnya ini kita perbanyak di lab kultur jaringan. Nah, nanti hasilnya menjadi tanaman-tanaman yang sudah seedling seperti ini. Nanti akan dewasa dan akan berbunga seperti ini. Nah, ini kemudian ini ada sebagai cenderamata dulu dengan para pejabat dari IPB, mulai dari Prof. Erika, Bu Satrias, dan ini dekan sekolah vokasi IPB, kemudian ini ketua jurusan Kaprodi TIB, Teknologi Industri Benih. Nah, ini saya dulu pernah berkolaborasi atau misalkan saya pernah mendampingi beliau-beliau untuk mengerahkan bahwa memang anggrek ini prospeknya sangat bagus dan lain-lain. Atau misalkan agribisnis yang saya membuat jadi holding ini, agribisnis holding ini ya sungguh bagus. Nah, alhamdulillah diapresiasi oleh beliau-beliau. Kemudian di sini juga ada namanya kerjasama. Saya juga dulu kemarin tuh membuat landscaping. Ini konsep dan landscape-nya bagaimana luas lahan ini menjadi produktif dan indah dan bagus. Nah, ini saya buat semacam landscape-nya, namanya ini kerjasama dengan para alumni Gemilang Al-Ajar alumni Gemilang. Nah, ini nanti insya Allah akan kita buat kalau misalkan memang terwujud. Nah, ini letaknya itu ada di Gunung Bunder. Nah, ini kemudian ada juga namanya Nusantara, yang ini kan holdingnya itu Nusantara Agri Persada, anaknya itu ada Nusada Agro dan ada Nusada Kopi. Profil tadi sudah kita jelaskan. Nah, nanti ada beberapa konsep bisnis yang saya akan sampaikan. Lalu juga setelah ada konsep bisnis pasti ada ide. Ide-ide apa saja yang bisa kita kembangkan atau kita kolaborasikan. Kemudian ada marketing, pastinya ya, market itu sangat penting yang menunjang. Karena apa? Jangan sampai gini, kita membuat suatu konsep tetapi marketnya tidak ada, itu kebalik. Atau misalkan kita marketnya ada tapi bikin produksinya nggak ada, itu juga sama saja. Jadi kita harus match juga, konsep bisnisnya ada, idenya ada, marketingnya ada, kemudian targetnya juga ada, sasarannya juga ada. Jangan sampai kita buat terus marketnya ada tetapi targetannya nggak ada. Maksudnya gini, ketika kita misalkan contoh di anggrek tadi ya, kita tahu bahwa memang resellernya siapa, end usernya siapa, kita harus tahu. Dan semua ini juga jangan sampai kita buat hanya sekedar marketingnya saja, tetapi kita harus juga membuat namanya community atau komunitasnya. Nah, jadi siapa komunitas tanaman ini? Siapa komunitas tanaman ini kan sekarang udah banyak ya, dan udah mulai gampang kita cari. Nah, bagaimana kita cara mengaturnya tersebut? Nah, ini lokasinya kita ada di kantornya di Villa Ciomas, Seri Pabuaran, dan kopi shop kita ada di Panaragan. Nah, visi misi saya atau visi misi kita di Nusantara Agri Persada itu menjadi perusahaan agribisnis nasional terdepan di Indonesia yang inovatif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Kenapa yang inovatif? Ya berarti kita inginkan ya semuanya tuh intinya bagus, kemudian basis teknologi digital tinggi. Jadi jangan sampai kita membuat suatu konsep tetapi yang biasa-biasa aja, yang standar-standar aja, malah membuat ya kita sulit akan berkembang. Nah, sekarang kita inginkan ya harus ada inovatifnya, harus ada yang berbasis digital atau teknologi yang tinggi. Kemudian harus juga berkolaboratif dan berkelanjutan. Nah, kemudian misinya itu ada mengedepankan konsep 7 tepat usaha pertanian. Nah, 7 tepat usaha pertanian itu ada apa saja sih? Contoh misalkan di saya akan buat tuh malah 7 tepat tuh ada tepat varietas apa yang akan kita buat atau kita tanam atau kita jadikan ide. Kemudian tepat kualitasnya juga harus betul-betul dijaga, jangan sampai ya kita membuat kualitasnya jelek. Nah, itu bikin image atau misalkan bikin nama itu malah makin jelek dan namanya akan berkembang.
Kemudian ada tepat kuantitas. Nah, setelah kualitasnya bagus, ya pastinya jumlahnya juga harus sesuai, jangan sampai juga kurang. Ya, jangan juga sampai kurang dan juga jangan sampai over, maksudnya berlebihan. Nah, itu juga harus dijaga. Kemudian ada tepat lokasi. Nah, lokasi ini juga kita harus tahu. Jangan sampai gini, kita menanam komoditas misalkan dataran tinggi, nah kita tanam malah komoditas dataran rendah, atau misalkan kebaliknya, dataran tinggi kita tanam di tempat yang rendah. Nah, itu kan sangat terbalik. Nah, jadi harus juga tahu bahwa memang komoditas tersebut harus sesuai dengan lokasi yang sudah ada atau yang sudah ditentukan. Kemudian ada tepat waktu. Nah, tepat waktu ini yang juga harus dipikirkan. Jadi jangan sampai kita memproduksi tetapi waktunya itu terlalu berlebihan atau misalkan kurang dari yang akan ditentukan. Nah, itu harus dipikirkan terlebih dahulu. Lalu ada tepat harga. Tepat harga juga yang harus kita ini kan jangan terlalu mahal dan jangan terlalu murah juga. Bagaimana cara membuat produk supaya tidak murah, ya berarti harus membuat kemasan packagingnya atau membuat opini di mereknya itu harus yang bagus. Jangan sampai yang biasa-biasa aja atau yang standar saja. Contoh misalkan beli produk kita itu menjadi yang bagus, menjadi supaya lebih enak, lebih menarik. Nah, itu membuat opini-opini. Nah, itu biasanya kita buat juga namanya digital marketing. Mengapa harus dibuat digital marketing? Ya karena memang era sekarang yaitu pemasaran itu ya era digital. Jadi bagaimana cara membuat kemasan kita, packaging kita itu lebih bagus, lebih menarik. Nah, itu membuat biasanya kita gunakan digital marketing kita. Kemudian ada menerapkan teknologi 4.0 yang tepat guna. Nah, seperti yang sudah di-sounding oleh rektor bahwa memang era kita sekarang berbasis 4.0 era maritim. Nah, saya juga akan sama mengedepankan 4.0. Makanya teknologi juga harus ditunjang, teknologi juga harus dipikirkan. Contoh, semisal memang ketika ingin kita membuat suatu komoditi atau misalkan tanaman, kemudian kita membuat greenhouse-nya, ya greenhouse tersebut harus berbasis digital atau misalkan memang smart farming. Jadi jangan sampai kita era ya yang nyiramnya eranya nyiram seperti yang zaman dahulu. Misalkan gini, penyiraman itu bisa kita lakukan dengan by phone atau misalkan dengan by teknologi. Jadi kita pun ada di mana saja itu bisa menyiram sendiri. Nah, itu berbasis teknologi seperti itu ya bisa kita kembangkan dan alhamdulillah saya juga sudah melakukan itu. Jadi ketika ingin menyiram ya itu saya di rumah pun bisa tanaman itu tersiram. Nah, itu sudah mulai berkembang sekarang. Kemudian juga melakukan riset inovasi untuk produk unggul dan pelayanan prima. Nah, ini dia melakukan riset juga kita melakukan pengembangan misalkan tadi di tanaman anggrek bahwa kita silangkan, bahwa kita inikan, kemudian kita kembangkan, jadinya hasil seperti apa, kita sudah melakukan itu. Kemudian ada inovasi-inovasi baru. Nah, ini penting banget inovasi baru. Nah, inovasi baru tersebut contohnya kemarin kita coba untuk melakukan perbanyakan tanaman butternut. Nah, kemarin kita tanam F1-nya, kemudian hasil F2-nya sampai F3-nya itu berbeda-beda. Nah, ketika F2, F3 kan sudah selesai, nanti kita keluarkan menjadikan di galur munikan, itu kan menjadikan varietas yang betul-betul baru gitu loh. Nah, itu coba-coba kita lakukan. Jadi tidak hanya kita memproduksi saja, tetapi kita juga ada namanya inovasi-inovasi juga. Nah, kemudian ada mengusung kolaborasi akademika, bisnis, departemen, community, dan media. Nah, sistem kolaborasi ini juga kita lakukan. Akademika kita dengan kampus, dengan sekolah-sekolah, dengan para Suaranya nggak kedengaran. Oke, baik. Masih kedengaran, Pak? Oke, Bapak. Sudah ya? Bisa ya, Pak? Pak Hilman? Kedengaran, Pak? Kedengaran, Oke, Pak. baik. Maaf ya. Keasikan nih, jadi lupa nih.
Dan sistem kemitraan. Nah, sistem kemitraan juga sangat penting. Jadi saya juga inginkan para petani juga maju. Nah, bagaimana cara para petani maju? Ya pastinya dengan cara mengembangkan suatu produksinya dia supaya lebih melimpah lagi. Nah, saya juga kemarin sangat miris sekali karena dari dulu sampai sekarang tidak ada yang namanya koordinasi dan informasi. Jadi gini Pak, para petani kita tuh kadang suka nanam dengan feeling aja. Sekarang nanam yang murah kita tanam karena nanti hasilnya atau panennya akan dijual mahal. Ternyata salah, karena salahnya tersebut ya misalkan di Jawa Barat atau misalkan di Bogor ini melimpah komoditi misalkan tomat, cabai, sedangkan di Jawa Tengah atau Jawa Timur juga sama, melimpah juga itu. Akhirnya panen raya dan harga tuh makin murah. Nah, saya juga kemarin diskusi dengan para teman-teman dari Kementan sama teman-teman yang produksi. Yang kemarin itu saya yang saya diskusi dengan PT Iswes. Nah, kenapa sih kita tidak ada informasi terkait tersebut? Nah, bahwa memang contoh misalkan jangan perkecil dari kota, tapi provinsi saja terlebih dahulu. Provinsi misalkan Jawa Barat, kotanya yaitu misalkan cabai. Provinsi Jawa Timur misalkan tomat. Nah, itu kan yang lebih tepat. Jadi harga itu tidak akan namanya turun. Atau misalkan panen raya dibuang. Itu kan nggak akan mungkin lagi karena memang kebutuhannya sudah akan tercukupi. Tidak akan lagi namanya berlebihan. Nah, nanti saya juga akan membuat namanya informasi-informasi tersebut. Cuman di sini juga saya butuh berkolaborasi lagi dengan para kementerian, dengan para pembuat benih. Nah, coba nanti kita akan coba namanya membuat sistem informasi untuk kegiatan-kegiatan para pertanian. Kemudian kita juga aktif berkontribusi dalam sesi sosial. Sosialnya kita kemarin juga ke rumah panti doa anak yatim juga kita melakukan pengajaran edukasi terkait tentang peluang apa yang sekarang kita harus lakukan. Kemudian yang di sana ada juga bahwa memang ternak itu seperti apa bagaimana cara produksinya, bagaimana cara merawatnya. Nah, itu kita coba melakukan itu. Kemudian kita juga kontribusi di pendidikan sama dengan para para sekolah dan juga lingkungan. Nah, itu visi misi dari kita. Kemudian nah, ini tadi 7 tepat agribisnis, 4 varietas, 4 kuantitas, kualitas, kuantitas, lokasi, waktu, harga, dan pelayanan yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ini kolaborasi. Nah, ini kolaborasi tadi yaitu dengan akademika, bisnis, development, komunitas, dan media. Nah, media ini juga penting untuk pemasaran juga. Nah, contoh salah satu yang kita buat atau grand konsep Nusada. Grand konsepnya seperti ini. Ada Nusada Agro, hortikultura di bidang hortikultura. Kemudian ada Nusantara Agripesada di bidang agrokonsultan. Kemudian ada Nusada Kopi di bidang kopi. Kopi itu banyak, yang nanti ada green bean, roast bean, dan lain-lain. Kemudian ada Nusada Healthcare. Nah, ini kita juga membuat namanya kemarin seperti hand sanitizer. Kemudian kita juga membuat namanya kopi minuman herbal. Nah, ya, saat peluang seperti ini yang dibutuhkan seperti itu, atau misalkan kita juga bisa menanam semacam temu-temuan, jahe, dan lain-lain. Nah, hortikultura ini juga ada beberapa yang peluang yang bagus atau yang sekarang saya lakukan. Yang pertama yaitu di bidang anggrek. Nah, anggrek ini kan bisnisnya banyak. Kenapa saya bilang anggrek? Anggrek itu masih impor. Kenapa nggak kita produksi ya? Karena belum adanya namanya match antara tadi funding dan petani dan eksekutor. Nah, kemudian anggrek ini juga banyak jenisnya, mulai dari Dendrobium, Phalaenopsis, spesies. Nah, kita main semuanya tersebut dari Dendrobium, pal itu bulan, dan spesiesnya. Kemudian ada bibit tanaman buah, ada yang kita unggulkan yaitu ada buah surgawi atau tin yang bisa kita kembangkan. Karena apa? Tin ini juga sangat prospek menurut saya. Prospeknya itu
dan di Bogor itu masih jarang orang yang masih menanam tin. Karena apa? Karena memang taunya kita masih bisa memproduksi saja, tetapi hasilnya itu masih belum dimanfaatkan dengan baik. Nah, saya juga kemarin punya ide bahwa memang kita coba membuat namanya taman surgawi, isinya tin. Kemudian tin ini juga kita bukan hanya sekedar dimakan buah segarnya saja, tetapi dibikin namanya selai, dibikin namanya apa namanya lain-lain, atau misalkan ini apa namanya lapis tin gitu kan kalau sekarang tuh ada namanya lapis talas Bogor. Nah, kenapa nggak kita buat namanya lapis tin Bogor gitu kan. Nah, ini kan beberapa pasar atau misalkan konsep yang betul-betul bisa kita usahakan menjadikan peluang. Nah, itu bisa kita gunakan. Nah, kemudian juga ada bibit durian, alpukat, jambu, jeruk, dan lain-lain. Kemudian benih tanaman juga. Nah, kenapa benih tanaman ini saya masukkan? Karena memang gini, kita juga masih memerlukan benih. Benih yaitu kan tanaman atau bagian tanaman yang bisa digunakan memperbanyak tanaman. Nah, benih tersebut kita perbanyak, kemudian kita produksi lagi. Nah, contohnya misalkan saya di kebun masih banyak bunga matahari yang benar-betul mudah di apa namanya di dataran rendah untuk berbunga, yaitu bunga matahari, jinia, kelosia, sayuran, dan lain-lain. Nah, ini kita produksi juga. Nah, yang paling diminati orang yaitu jinia dan kelosia, atau misalkan ginger ayam dan jinia. Ini yang sangat diminati. Dan ini bisa kita tanam di perkarangan rumah, karena memang tanamannya itu sangat mudah dan tidak apa ya, kuat lah gitu loh. Kemudian kita juga membuat produk yaitu namanya media tanam dan pupuk. Jadi selain kita menjual bibitnya atau misalkan tanamannya, kita jual juga namanya medianya. Jadi sekalian biar kita juga memberikan tanamannya juga, kita juga menjual namanya medianya. Nah, media yang kita jual yaitu ada Coco Fiber, Kokopit, media cangkok, nutrisi, dan lain-lain. Nah, pupuk juga nanti pupuknya juga jangan kita kasihkan pupuk yang kimia terus kemudian kita packing, bukan, tetapi yang udah benar-benar sekarang sudah berteknologi tinggi. Contoh misalkan kita kasih nutrisi itu ada makro mikronya, kemudian kita kasihkan juga bahwa memang kemasannya dengan spray gitu kan. Nah, itu kan berarti peluang bahwa memang sekarang tuh pengennya instan. Misalkan ibu-ibu di rumah atau bapak-bapak di rumah itu tidak usah lagi namanya mencampurkan antara pupuk A sampai Z, tetapi dengan spray, dengan membeli dengan spraynya saja, dengan menyiramkan atau menypraynya ke tanaman udah bisa memupuk tanaman dan nutrisinya sudah cukup. Nah, itu kan berarti kan peluang juga di bidang pupuk ini tersebut. Kemudian yang saya lakukan juga ada namanya jasa rental tanaman. Nah, di sini saya juga merentalkan tanaman, contohnya anggrek, tanaman lantainya juga di bank-bank tertentu, contohnya di Bank Pajajaran, kita juga ada namanya rental di situ, kerjasama rental. Nah, ini lumayan juga prospeknya, jadi kita hanya merawat, menggantikan tanaman per bulannya, nanti ada namanya jasanya juga. Nah, kemudian tadi di bidang hortikultura itu banyak ya, kemudian ada di bidang agrokonsultan. Nah, bidang agrokonsultan ini saya juga kemarin sudah bergerak di kerjasama dengan tadi di bidang pemanfaatan lahan, bagaimana caranya kebun produksi buah, sayur, dan lain-lain bisa berkembang. Pemanfaatan lahan tidur, bagaimana caranya memang lahan-lahan yang tidak produktif kita menjadikan produktif. Nah, ini banyak idenya, bagaimana caranya itu bisa kita buatkan atau kita konsepkan. Kemudian ada agrokonsultasi saya juga ada di Pak jasa Afrizal, desain. waktunya tinggal 2 menit lagi. Oh, baik, mohon maaf. Nah, ini ada bidang jasa landscape, kemitraan produksi, konsep, dan agroedutourism yang tadi. Nah, ini peluang bagus juga. Kemudian ada training dan pelatihan. Nah, edukasi, nah, itu perlu juga sangat disampaikan karena biar ilmu kita dapat dan juga bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu mungkin ada namanya jasa pelatihan. Nah, ini ada kopi. Nah, tadi ada kopi, beans and cafe, bahan cafe, coffee and roastery, franchise juga kita lakukan. Ada the training dan pelatihan kopi. Ini juga sangat tren dalam era sekarang untuk di agribisnis.
Kemudian tadi ini yang kita buat kemarin, herbal and healthy lifestyle-nya, minuman herbal, madu, kemudian ada sayur sehat atau misalkan sayur organik, kemudian ada tanaman toga, obat, kemudian ada essential oil. Nah, ini kita lakukan, kita buat juga dan kita kolaborasikan juga. Nah, penguatan bisnis ini tadi ada marketing kita bisa buat, kerjasama kita buat, pengembalian juga kita bisa buat, kemudian perencanaan, kemudian ada good management, ide bisnis, konsep usaha, analisa pasar ini saya udah bisa atur konsep ini, tetapi yang perlu kita berkolaborasi itu di fundingnya atau di investornya. Nah, kemudian ada digital marketing. Digital marketing juga sangat penting dalam era pemasaran online. Kemudian ada penggunaan media sosial, penggunaan online advertising, penggunaan marketplace. Nah, ini perlu kita pikirkan kembali. Nah, kenapa sih social enterprise konsep ini menguntungkan secara bisnis dan bisa mensejahterakan secara sosial yang berkelanjutan. Nah, tadi kita Nusada itu bukan hanya sekedar mengambil hasilnya saja, tetapi untuk bermanfaatan untuk orang-orang, baik itu di mitra maupun itu di marketnya. Nah, kelompok mitranya itu binaan dengan kita, dengan Nusada, kemudian marketnya itu kebutuhan pasar. Nah, ini kata-kata kiat mungkin sukses dimulai dari kita, mulai dari sekarang. Apa yang kita lakukan sekarang. Nah, ini ada ide-ide konsep yang perlu mungkin tahu agar memang pandemik sekarang bukan banyak peluang sebenarnya, tetapi kita harus benar konsepnya, jangan sampai juga keluar. Nah, pertama yaitu ada namanya tadi Taman Firdaus atau Taman Surgawi, bisa kita inikan ya tanaman-tanaman surgawi seperti anggur, tin, zaitun, kurma dan lain-lain. Tetapi yang betul-betul bisa berbuah, yang betul-betul bisa produksi, contoh misalkan dari tin, anggur, nah itu mungkin bisa di match kolaborasikan menjadi Taman Firdaus atau Taman Surgawi. Kemudian tadi di anggrek itu ada Indonesia Native Orchid Paradise Inop. Biasanya kita membuat taman koleksi spesies anggrek Indonesia. Biar memang packagingnya besar dan packagingnya bagus, kita buat anggrek-anggrek Nusantara yang ada di luar kita jadikan ikon-ikonnya. Jadi bahwa memang selain itu kita buat juga besarkan juga yang spesies anggrek-anggreknya. Kemudian ini ada agrowisata dan miniju, yaitu sangat simpel sekali. Aku Senang Farm, kita membuat agrowisata, pertanian, ada pertaniannya tadi bisa tanaman hias yang betul-betul ininya bunga, atau misalkan kita buat juga minijunya. Minijunya nggak usah juga yang mahal-mahal, kita buat yang simpel mungkin dan menarik bagi orang-orang atau anak-anak untuk bermain. Kemudian ada Nusada Coffee and Resto, di mana ini juga pengennya kita bernuansa alam. Nah, bagaimana caranya? Berarti kita harus cari lokasi yang betul-betul strategis dan bisa menarik. Kemudian ada Pak Afrizal, waktunya sudah hampir habis. Baik. Ada Nirwana, sebentar ya. Ada Nirwana bunga, ada kebun bahku, dan ada hidroponik, hydrohouse. Nah, ini ide konsepnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak Hilman. Terima kasih teman-teman sudah mau mendengarkan. Baik, Pak Hilman, saya kembalikan ke Pak Hilman. Ya, terima kasih Pak Afrizal. Wah, ini waktunya molor nih, Pak. Baik, mohon maaf. Mudah, tapi ya kita udah bisa tangkap lah. Insya Allah mungkin nanti di pas pertanyaan tanya jawab mungkin bisa dilanjutkan atau ada yang nyangkut dengan yang akan dibicarakan lagi mungkin ya. Pemateri kedua, mangga disilakan waktu dan tempatnya Pak Jun. Ya, terima kasih Pak Hilman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita semua untuk mengikuti acara webinar yang diselenggarakan oleh KPMI wilayah Bogor. Saya juga mengucapkan terima kasih. Sebenarnya saya bukan pengusaha ya Pak Hilman ya, tapi lebih cenderung ke birokrat. Tapi alhamdulillah Pak Hilman memberi kesempatan kepada kami untuk menjadi sebenarnya bukan narasumber lah, kita belajar bareng. Kita belajar bareng terkait dengan pertanian dalam artian luas. Mohon izin Pak Hilman, saya nge-share materi. Ya, mangga, silakan. Baik Bapak dan Ibu, ini ada ibunya kan ya kalau nggak salah ya.
Jadi tadi Pak Afrizal telah menceritakan, telah memaparkan materi terkait tentang agrobisnis. Saya melihat dari sisi teknisnya saja. Nah, di konsep-konsep bisnis yang sudah diterangkan oleh Pak Afrizal tadi luar biasa, maka saya lebih cenderung ke teknis bagaimana menanam, bagaimana mengkoordinir, bagaimana merencanakan, dan sebagainya. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Tadi memang sempat dikenalkan oleh Pak Hilman pada saat awal acara mau dimulai. Perkenalkan, saya Junedi Yono. Kebetulan saya diamanati oleh pemerintah sekarang ini menjabat sebagai Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Waihapu Batu Merah. Posisinya ada di Maluku, tepatnya di Kota Ambon. Jadi alhamdulillah awalnya kami ditugaskan di Bogor, terus dimutasikan untuk memimpin balai di Waihapu Batu Merah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selama hampir 8 tahun saya menggawangi di lapangan terkait pertanian dan kehutanan, berhubungan dengan masyarakat, kelompok tani dengan berbagai macam karakter, berbagai macam pola pikir, berbagai macam kondisi sosiologi, dan sebagainya. Maka ada beberapa pola atau teknik atau konsep pertanian yang menurut hemat kami adalah merupakan solusi pembangunan antara pembangunan kehutanan dan pembangunan pertanian. Nah, konsep itu dikawinkan, dinikahkan menjadi konsep agroforestry. Ini adalah sebuah konsep pertanian yang menggabungkan pertanian, komoditas pertanian dengan komoditas kehutanan. Ini pengertiannya, saya langsung saja. Sebenarnya saya lebih suka diskusi ini. Mohon moderator nanti diingatkan, karena diberi waktu 20 menit ya, jadi saya ingin tepat waktu, saya lebih suka diskusinya. Ini adalah pengertian agroforestry, merupakan sistem penggunaan lahan dengan mengatur ruang dan waktu yang dilakukan secara sengaja dan terencana. Kombinasi tadi adalah kombinasi tanaman berkayu, dalam hal ini adalah tanaman kehutanan, dengan tanaman tidak berkayu atau tanaman semusim atau tanaman kita sebut tahunan. Bisa juga dengan mengkombinasikan hewan ternak di dalam satu unit lahan. Jadi tadi adalah agroforestry merupakan pola yang mengawinkan komoditas kehutanan pada satu titik dengan komoditas pertanian secara umum di satu titik. Ini adalah konsep agroforestry. Ada yang sederhana, ini adalah di mana pohon-pohon digabung dengan tanaman semusim, misalnya jagung. Orang Sunda mengatakan tumpang sari atau luweng. Dan ini sudah dikenal oleh masyarakat kita sejak berabad-abad yang lalu. Namun secara ilmu belum lama ini, sekitar tahun 1979-an kita mencoba mengakomodir konsep tumpang sari. Walaupun secara praktek masyarakat ini sudah mempraktekkan berabad-abad yang lalu. Yang kedua adalah agroforestry kompleks. Ini merupakan gabungan yang sudah multi dengan berbagai jenis pohon dan juga berbagai jenis tanaman pertanian. Ini contohnya seperti ini. Ini adalah manfaat yang kami harapkan adalah dengan melakukan sistem pertanian secara agroforestry, kita bisa mendapatkan manfaat ekonomi. Salah satunya adalah meningkatkan produktivitas lahan, lapangan kerja, menjamin kebutuhan pangan, diversifikasi produk,
dan meningkatkan kualitas hidup di pedesaan. Manfaat ekologi jangan ditanya lagi karena merupakan konsep multi. Sehingga dengan harapan yang multi tadi dapat mendukung konservasi tanah dan air sehingga kesuburannya juga terjaga, mencegah erosi dan degradasi lahan, serta yang tidak kalah pentingnya adalah perlindungan terhadap keanekaragaman hayati. Tadi Pak Afrizal mengatakan bahwa kita kok masih masih impor anggrek. Ini suatu hal yang aneh bagi kita. Karena konon katanya kita adalah hidup di negara tropis yang memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa. Tapi pertanyaan saya adalah mengapa kita masih impor anggrek? Ini yang saya dengung-dengungkan kepada teman-teman saya di LIPI, teman-teman saya di Kementerian Pertanian, di Ditjen Holti. Kemarin saya sudah ngobrol dengan beberapa pejabat di sana dengan pertanyaan yang seperti ini. Jadi kenapa kita berada di negara tropis yang selalu menggaung-gaungkan kita lempar batang bambu jadi tanaman, kita minum dan sebagainya, tapi ternyata kita juga masih impor hanya pada anggrek. Itu bukan yang lain-lain lagi. Manfaat yang ketiga adalah tentunya manfaat sosial. Diharapkan dengan pola agroforestry akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kemandirian masyarakat. Kebetulan saya juga dipercaya untuk membina beberapa kelompok tani. Mungkin Pak Hilman juga pernah melihat ya kondisi kelompok-kelompok tani kami di Gunung Halu, di Ciwidey dan sebagainya yang notabene produknya adalah kopi dan konsepnya juga agroforestry di sana. Dan sekarang alhamdulillah saya dipercaya lagi untuk membina beberapa kelompok tani petani bunga. Tadi alhamdulillah saya juga diundang untuk menjadi moderator, menjadi narasumber pada webinar yang diselenggarakan oleh pengurus pusat keluarga alumni Gajah Mada tentang teknik-teknik ekspor bunga tanaman hias. Ini memang luar biasa tanaman hias sekarang. Jadi khusus untuk tanaman hias ini permintaannya luar biasa, namun kontinuitas produk bunga yang dihasilkan oleh kawan-kawan petani itu tidak mencukupi. Jadi memang luar biasa nih marketing dari Amerika, dari Korea, terutama Korea Selatan, Jepang dengan krisannya dan sebagainya itu luar biasa. Namun belum bisa dipenuhi kontinuitas produknya. Ini merupakan suatu kesempatan bagi bapak-bapak semua, ibu-ibu semua yang ingin mengembangkan bunga, bukan hanya sekedar anggrek, tapi bunga-bunga yang lain. Ini adalah klasifikasi kita untuk bertani secara agroforestry, ada disebut dengan agri-silvikultur. Ini adalah merupakan kombinasi komponen kehutanan dan komponen pertanian. Jadi mutlak tumbuh-tumbuhan. Jadi kita nanam kayu-kayuan, misalkan mahoni, dikombin dengan tanaman-tanaman pertanian, misalkan jagung dan sebagainya, atau pisang dan kopi. Dan kita sudah melakukan baik saya di Maluku maupun di Jawa Barat menerapkan konsep ini. Dan alhamdulillah memang sedikit banyak mengurangi tekanan pada hutan, tekanan sosial dan sebagainya. Dan mudah-mudahan kedepannya agroforestry ini bisa kita terus gaungkan karena ini adalah salah satu bentuk pertanian yang memang sudah dikenal oleh masyarakat dan bisa sedikit banyak mengurangi degradasi lahan tadi, mengurangi erosi tadi, mengurangi kesuburan tadi dan sebagainya. Ini adalah agri-silvikultur, jadi combine dari kehutanan dengan pertanian secara umum. Yang keduanya adalah jenisnya silvopastura, ini adalah komponen kehutanan dengan peternakan. Ini di Sumbawa juga ada, dan di Ambon juga ada, di Maluku. Jadi mengkombin antara tanaman kehutanan dengan komponen peternakan, misalkan sapi dan sebagainya. Ini agrosilvopastura, ini mengkombin kehutanan, pertanian, dan peternakan. Ini
lebih kompleks lagi karena ada 3 komponen kehutanan kayunya, komponen pertaniannya mungkin bisa rumput-rumputan atau jagung atau padi, dan peternakan bisa sapi. Ini adalah silvofishery dan alhamdulillah khusus yang silvofishery ini adalah kombinasi antara komponen kehutanan dengan perikanan serta ada agroforestry tipe kelima adalah apikultur, ini dengan lebah. Dan di Bogor, alhamdulillah kawan saya juga mengembangkan apikultur ini di Saung Nata Buana. Mungkin Bapak-Bapak bisa belajar di Saung Nata Buana. Ini mereka mengembangkan apikultur jenis madu lebah klenceng. Ini apa namanya? Kombinasi agroforestry. Ini adalah pelaksanaannya. Bapak dan Ibu, yang penting adalah tadi Pak Afrizal tadi juga bilang bahwa tolong dalam mengembangkan pertanian juga harus melihat komoditas cocok atau tidaknya. Jadi kan tadi kalau kita menanam suatu produk, entah itu kehutanan dan pertanian dikombin jadi agroforestry, tentunya harus memiliki pengetahuan terkait tanaman itu berada cocoknya di mana. Ini adalah contoh alternatif tanaman yang dapat diaplikasikan pada pola agroforestry dengan zonanya. Zona elevasi kemiringannya 0 sampai 500 mdpl, iklimnya menurut Smith Ferguson adalah B, C, D, maka ada tabelnya. Ini adalah tabel-tabel kecocokan kombinasi tanaman kehutanan dan tanaman pertanian berdasarkan ketinggian maupun cuacanya ataupun musimnya secara Smith dan Smith Ferguson. Tentunya yang kedua adalah penyusunan rancangan. Kita tidak bisa melakukan bisnis apapun tanpa rancangan yang tepat. Nah, ini rancangan kegiatan agroforestry di desain teknis kegiatannya minimal berisi terkait kebutuhan biaya, tenaga, waktu pengerjaan, bahan dan alat, serta lokasinya di mana. Ada satu program terkait dengan lahan yang dikeluarkan oleh Kementerian LHK adalah program perhutanan sosial. Di dalam perhutanan sosial ini, pemerintah mencoba membuka akses kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan melalui izin misalkan izin perhutanan sosial, izin HKM, hutan kemasyarakatan, izin hutan desa, dan sebagainya. Serta ada satu lagi program dari pemerintah yang bekerja sama dengan perum perhutani di Jawa dengan Kulin KK-nya, pengakuan dan perlindungan kawasan kegiatannya. Dan ini bekerjasamakan antara perhutani dengan kelompok tani setempat, misalnya dengan LMDH. Kalau di perhutani bisa dikenal dengan nama LMDH, Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Jadi pemerintah sudah mencoba bagaimana caranya mengatasi masalah konflik lahan, terutama di kawasan kehutanan, dengan program-program membuka akses pengelolaan di dalam kawasan hutan. Misalkan tadi di Jawa ada di perhutani dengan program IPHPS-nya maupun dengan program Kulin KK-nya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang misalkan memiliki kelompok tani binaan yang berada di sekitar kawasan hutan yang dikelola oleh perum perhutani bisa mengajukan dalam bentuk Kulin KK ataupun dalam bentuk IPHPS. Ini adalah program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang selanjutnya adalah penanaman dan pemeliharaan bibit. Jadi terkait dengan penyediaan bibit, pemerintah juga melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terutama untuk unit pelaksana teknis daerah di Direktorat Jenderal PDASAL juga menyediakan bibit unggul secara gratis yang dibagikan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ternyata
pemerintah juga atensi banget kepada masyarakat, pada calon-calon pengusaha-pengusaha masyarakat, kelompok tani dan sebagainya itu dengan jalan tadi selain lahan juga bibit kita sediakan dan secara gratis. Ini kalau asal-usul bibit kita lewati saja. Nah, ini khusus yang bagi masyarakat maupun kelompok tani, baik pribadi maupun bentuknya kelompok-kelompok tadi, bisa dibantu pemerintah melalui UPT, Kementerian LHK, di BPDAS setempat. Nah, bibit ini bisa berupa kayu-kayuan maupun buah-buahan. Di semua provinsi kami ada BPDAS. Bisa menghubungi persemaian di mana BPDAS itu berada. Ini adalah kontak-kontaknya, bisa Bapak Ibu hubungi nanti kalau ingin bibit gratis dan ingin mengembangkan tadi agroforestry, bekerja sama dengan bermitra dengan masyarakat, bermitra dengan perumbul tani, bisa menggunakan bibit ini. Ini adalah penanamannya, kita lanjut aja. Ini adalah teknis penanaman pertanian dan perkebunan. Penanam tanaman tidak boleh ditanam dalam jarak lebih besar dari 1 meter dari pangkal pohon. Artinya apabila Bapak dan Ibu akan menanam, mengkombin antara pohon-pohonan dan tanaman pertanian, misalkan jagung, tolong tanaman jagungnya jangan ditanam di bawah 1 meter jaraknya. Kalau di bawah 1 meter itu akan membuat pohon yang tadi Ibu Bapak tanam, niscaya akan kurus, lalu akhirnya mati. Jadi usahakan kalau menanam tadi dalam jarak yang telah ditentukan. Ini tahapan penanaman, Bapak Ibu pasti sudah paham. Ini pemeliharaannya. Karena terus terang saja saya lebih cenderung diskusi Pak Hilman. Ini langsung ke sini ya, yang jenis tanaman prospektif ya, yang untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat kehutanan. Ini ada sekitar 34 tan tanaman yang sekarang lagi naik daun, Bapak. Prospeknya luar biasa. Ini salah satunya gaharu ini. Ini juga Bapak Ibu bisa mendapatkan secara gratis di PP masing-masing. Ini gaharu, wilayahnya kecocokannya adalah di Kalteng, Kaltim, Kalsel, Kalbar, Aceh, Lampung, Bangka, Belitung, dan NTB. Nah, habitatnya seperti ini, zonanya seperti ini. Ada 34 atau lebih ini tanaman, ada 28, sorry. Ada 28 jenis tanaman yang punya prospek yang luar biasa di tahun ini. Ya seperti janda bolongnya Pak Afrizal tadi ya diceritakan. Jadi ternyata kita juga punya tren produk yang muncul menjadi rising star pada saat-saat tertentu. Kalau di Holti di Forti ada janda bolong, ada aglonema, ada anggrek dan sebagainya. Di kami di kehutanan juga ada jenis-jenis tanaman yang memiliki prospek yang luar biasa. Salah satunya tadi gaharu dan macadamia. Macadamia ini luar biasa, kami sebut sebagai kacang termahal, macadamia. Oh, ternyata sudah selesai materi kami. Alhamdulillah kurang dari 20 menit. Kami persilahkan ke Pak Moderator untuk mengatur diskusi. Selanjutnya kami persilahkan Pak Hilman. Ya, terima kasih Pak Jun atas paparannya. Saya rasa kita lempar ke floor untuk ada diskusi tanya jawabnya. Maka silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, silakan Pak. Jika ada yang ingin bertanya.
Halo? Di chat saja. Boleh di chat, boleh. Ntar saya lihat dulu chat. Atau saya yang nanya langsung deh Pak Jun. Oh, monggo. Ini mengenai itu Pak ya, yang di Bepedas itu ya. Bepedas itu dulu kan saya pernah nelusurin tuh Pak. Nelusurin ya kayak yang tadi Pak Jun bilang ya. Di sana itu hak dari apa kelolanya itu atas nama kita atau atas nama petani atau gimana Pak? Oke. Maksudnya hak apa ya Pak Ilman? Hak dari tanah itu. Maksudnya kemarin tuh kita rada ragu tuh karena hak tanah itu dia itu atas nama petani. Jadi kalau suatu saat kita berpikir kalau misalnya kita udah investasi di sana terus nggak diakui nama mereka, kita nggak bisa apa-apa gitu maksudnya. Oke. Jadi gini Pak Ilman, kalau BPDAS di luar sistem tadi. Nah, jadi BPDAS hanya menyediakan bibit secara gratis. Jadi BPDAS hanya menyediakan bibit kepada masyarakat, baik itu individu maupun kepada kelompok. Jadi itu konteks BPDAS adalah membagi bibitnya tadi. Namun BPDAS juga punya program-program yang pemberdayaan masyarakat yang luar biasa. Ada namanya kebun bibit rakyat, ada namanya kebun bibit desa, ada namanya rehabilitasi hutan dan lahan. Yang ini semuanya adalah untuk memberdayakan masyarakat, untuk mengurangi lahan kritis, untuk mensejahterakan masyarakat. Itu konteks BPDAS. Sedangkan yang tadi Pak Hilman tanyakan adalah kepemilikan lahan, maka bukan domain dari BPDAS. Jadi domain itu adalah domain internal yang mengajukan. Jadi contohnya gini, misalkan Pak Hilman akan bermitra dengan kelompok tani. Misalkan dulu kita coba untuk di Gunung Halu ya. Maka Pak Hilman inilah yang membuat perjanjian dengan kelompok tani tersebut. Hak dan kewajibannya tertuang di situ, tapi BPDAS tidak ikut campur, Pak. BPDAS tidak ikut campur. Bahkan BPDAS juga tidak diperbolehkan untuk memungut atau meminta hasilnya. Jadi ini pure untuk masyarakat, baik secara individu maupun secara kelompok. Nah, pertanyaannya kan harusnya bagaimana saya bisa mendapatkan bantuan tersebut, kan gitu ya. Nah, jadi pertama kalau kita individu kita ya, kalau hanya memerlukan hanya jumlahnya 25 batang pohon, cukup datang ke PP, fotokopi KTP. Hanya 25 pohon ya. Tetapi apabila lebih dari itu, misalkan 10.000 misalkan ini ya, atau nggak usah 10.000 lah, 2.000 katakanlah 2.000 batang, maka Bapak membuat surat permohonan yang ditujukan kepada kepala BPDAS setempat yang berisi jenis tanamannya apa, mau ditanam di lokasi mana. Dibuat lampiran sketsanya. Syukur-syukur sudah bersifat peta poligon yang data spasialnya ada. Jadi sangat mudah sekali memang Pak Hilman untuk mengajukan itu. Ini konteks daripada BPDAS. Sedangkan konteks yang tadi pemilikan lahan dan sebagainya itu mutlak menjadi tanggung jawab si pemohon. Kami tidak akan bertanya sejauh itu Pak Hilman. Kalau ada persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan sesuai SOP, maka bibit itu mesti akan keluar. Tidak tanya ini pemiliknya A atau pemiliknya B dan sebagainya. Terus tadi saya tegaskan lagi ada program dari pemerintah kemitraan tadi. Ini suatu hal yang sangat luar biasa menurut saya. Jadi kita membuka akses terhadap pengelolaan kawasan hutan.
Kalau di Jawa hampir semuanya dikelola oleh buruh tani ya, hutan produksinya. Dengan program tadi, dengan program perhutanan sosial, pemerintah membuka kepada masyarakat, terutama masyarakat yang berada di sekitar hutan tadi, untuk ikut berpartisipasi mengelola hutan. Jadi ada program namanya IPHPS, ada namanya pengakuan dan perlindungan hak, Kulin KK. Kalau IPHPS persetujuannya atau permohonannya ditujukan kepada menteri, kalau dengan Kulin KK cukup kepada ADM setempat, administrator setempat. Apabila Bapak, tapi dengan satu syarat, berada, kelompok tani yang mengajukan itu adalah kelompok tani lokal di situ. Kalau IPHPS, tegakan kayunya minimal adalah, maksimal adalah 10%. Jadi itu kawasan-kawasan yang bisa dikelola, yang diberi akses kepada masyarakat, baik secara individu maupun secara kelompok. Tapi lebih baik kelompok. Mungkin itu Pak Hilman. Ya, mangga Pak. Terima kasih Pak uraiannya Pak. Untuk teman-teman yang lain, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya Pak, silakan Pak. Kalau nggak ada, saya tanya lagi nih. Yang menarik itu sekarang hortikultura Pak Hilman. Iya. Coba kita tunggu Pak. Ini pada tidur apa nggak ngerti apa gimana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Mangga Pak, silakan Pak. Ditanyakan Pak. Ya, Afwan Hairul nih dengan Hairul. Anda mau nanya dengan Kang Afrizal nih. Baik, Pak. Ya, Kang Afrizal. Iya. Izin Kang Afrizal. Tadi Anda nyimak sedikit yang saya perihal konsep bisnis ya. Baik, Pak. Ya. Itu ada sekitar berapa tadi? 7, saya baru nyatet 7 tadi. 4 konsep ya, Pak? Ya, yang ada agrowisata, kemudian ide bisnis ya, Pak? Ya, oke. Ide konsep ya. Ya, itu ya. Ada sekitar berapa tadi? Ada sekitar 7 apa 8 tadi? 7, Pak. 7 ya. Pak Heru. Iya. Ya. Itu boleh tanya, ini ada 2 hal. Yang pertama itu pertanyaan saya, dari 7 ide ini apa yang sudah dicoba dijalankan oleh Pak Afrizal dengan grupnya? Kemudian apa potensi dari yang sudah dijalankan, kira-kira marketnya gimana? Market share-nya apakah masih bisa berpeluang ya di masa-masa seperti ini ya? Itu yang pertama sih. Nah, terus yang kedua terkait ini Mas, yang agrowisata ya. Ya, itu konsep agrowisatanya bagus ya dengan mini zoo ya, mini zoo ya. Nah, ini udah kira-kira udah pernah disonding nggak ya terkait ke pemerintah atau ke swasta dan baik. Baik. Kalau misalkan karena kita kan mau nggak mau ya akan sedikit menggunakan lahan-lahan yang kemungkinan bisa menggunakan lahan-lahan kehutanan ya, lahan-lahan hutan lindung seperti itu. Nah, itu gimana tuh Mas? Itu 2 aja sih ya. Makasih ya. Baik. Terima kasih Pak Heru. Pak Hilman boleh langsung saya jawab ya. Baik, tadi ada 7 ide konsep, yaitu yang belum saya realisasikan, tetapi yang dikerjasamakan sudah ada, Pak. Yang pertama Taman Firdaus. Nah, itu sudah saya coba buatkan, tapi belum beres, masih dalam proses pengerjaan. Itu di sana kita komoditi utamanya yaitu tanaman tin. Nah, tadi saya sudah buat pasarnya, marketnya. Itu dijadikan apa tin ini? Jangan sampai kita membuat hanya buah segarnya saja, tetapi makanan olahannya juga ada. Tadi buahnya bisa kita jadikan buah segar, kemudian bisa jadikan selai dan lain-lain. Kemudian daunnya bisa kita jadikan teh. Nah,
Itu kan yang harus perlu kita inovasikan. Nah, itu lumayan bisa kita lakukan. Kemudian ada namanya Indonesia Native Orchid Paradise Innov. Nah, taman anggrek. Nah, yang saya sedang lakukan sekarang yaitu produksi anggrek dan penjualan anggrek saja, Pak. Tetapi untuk membuat yang besar atau misalkan seluruh Nusantara itu ada di saya. Misalkan ada anggrek Sumatera, itu ada di kita gitu. Terus anggrek Papua ada di kita, anggrek Papua ada di kita. Nah, itu merupakan sebuah konsep yang betul-betul nanti para penghobi anggrek pasti akan datang, karena mereka pikir tidak usah jauh-jauh keluar daerah, tetapi di satu tempat saya atau di satu tempat kita itu ada semua anggreknya. Itu kita bermain di anggrek. Nah, tadi kenapa sih kita bermain di anggrek? Karena memang harganya stabil dan flat, malah naik gitu untuk sekarang. Tidak ada namanya anggrek itu turun. Karena tadi budidayanya agak susah, menggunakan dengan tisu culture atau kultur jaringan. Kemudian ada lagi konsep ide yang aku senang farm, itu agrowisata, pertanian, dan miniju. Jadi kita konsepkan agrowisata, tadi ada tanaman hias, tanaman bunga, atau petik buah. Contoh misalkan gini, agroedutourism, berarti kan ada edukasinya. Edukasinya yaitu kita tentang pembelajaran tentang budidaya bagaimana tanaman. Kemudian apa yang ada hasilnya dari situ? Bisa namanya kita petik buah gitu misalkan, petik buah. Nah, buah apa saja yang bisa kita pakai ya, yang standar-standar saja. Contoh misalkan buah tomat cherry. Jadi orang datang bawa pakai topi caping gitu kan, kemudian bawa keranjang, kemudian dia panen, dia bermain dengan hewan juga gitu kan. Lalu semua itu bisa dilakukan atau dibuat gitu, konsep itu menyenangkan dan tidak terlalu rugi. Karena apa, ada buah tamannya atau buah tanamnya, atau misalkan ada yang dibawanya gitu loh. Kemudian ada lagi konsep Nusada Coffee and Resto. Nah, saya ini inginkan bahwa memang punya konsep kedai kopi atau kafe kopi itu di alam terbuka. Nah, itu yang ingin saya coba berkolaborasi, atau misalkan memang ada funding yang inginkan, saya juga setuju dengan itu, nanti saya juga sudah buat konsepnya tersebut. Kemudian ada Nirwana Bunga, itu ada taman hias bunga gitu kan. Nah, taman hias bunga ini kan fungsinya berarti dengan keindahan mata saja. Nah, bagaimana bisa bersanding atau bisa dikombinasikan? Nah, itu bisa dikombinasikan dengan miniju. Jadi ada tanaman hias, ada miniju. Nah, itu sebenarnya agrowisata yang betul-betul sangat bagus dan berpeluang sangat besar di era sekarang. Kemudian ada kebun zaman dulu. Nah, ini kebun zaman dulu juga saya ingin membangkitkan bahwa memang jangan lupa era kita juga pertanian, nenek moyang kita juga petani gitu loh. Nah, era zaman dulu juga bisa kita buat, atau misalkan suatu kita buat agrowisata yang besar, itu ada namanya zonasi atau tematik zaman dulu. Nah, itu bisa kita atur strateginya. Dan terakhir itu ada hidroponik, Pak. Nah, hidroponik ini yang nanti kita jadikan memang keunggulan pertanian kita, bahwa memang pertanian kita yang harus berteknologi tinggi. Kemudian tadi agrowisata, bisa nggak tadi dengan pertanyaan yang kedua, lahan pemerintah, bisa kita dengan memakai lahan kehutanan gitu ya, Pak? Iya benar. Nah, itu mungkin bisa kita sepakati saja, mungkin dengan membuatkan MOU atau kesepakatan itu bisa dikerjasamakan. Tapi alangkah baiknya ya mungkin itu bisa dibuat dengan sendiri atau pribadi, atau misalkan tim kerjasama gitu loh. Nah, kalau misalkan dengan kehutanan ya berarti ada waktu yang perlu ini misalkan per 10 tahun, per 20 tahun. Nah, jangan sampai gini, ketika kita menyewa atau memakai lahan tersebut, kemudian 5 tahun sudah maju, itu tanah tersebut sudah digeser oleh kehutanan. Nah, itu jangan sampai ada terjadi situ. Atau misalkan bikin MOU yang sudah jelas, tetapi ada yang pihak-pihak yang tidak diinginkan gitu kan, pasti suka ada ketika sudah maju pasti ada tuh yang seperti itu. Nah, itu yang perlu dijaga. Nah, makanya MOU atau kesepakatan tolong diperjelas. Mungkin itu sih, Pak. Kalau misalkan dijadikan agrowisata ya sangat bagus sekali. Tadi ya penunjangnya kalau untuk kehutanan bisa ya namanya kopi di alam gitu loh.
Nah, Itu kita kalau sentuh dengan miniju, dengan tanaman hias yang bagus gitu loh, Pak. Mungkin itu Pak Hairul. ya oke baik Kang Afrizal. Itu terakhir tadi sempat terbesit ya yang masalah anggrek itu Kang. Jadi penjualannya melalui teknologi ya, aplikasi ya. Itu kalau misalkan dari Sumatera, dari mana, dari ujung Merauke sampai ke Aceh itu mempertemukan dengan aplikasi. Apakah itu udah sempat digagas atau gimana tuh, Mas? Maaf Pak, jadi gini, itu bukan dijadikan aplikasi. Jadi gini, untuk membuat tadi inop tadi kebun anggrek itu biar memang tidak pasar kita itu tidak hanya reseller saja atau misalkan kita hajar dengan penghobinya. Nah, kita buatkan dengan semua jenis anggrek itu ada. Itu biar menarik untuk datang semua orang. Nah, yang saya lakukan di sini untuk menjual anggrek itu di komunitas, Pak. Jadi di Facebook kita buat namanya komunitas anggrek dan di situ kita lelang anggrek-anggrek kita. Nah, itu yang sudah kita lakukan selama 1 tahun ini, Pak. Ya, oke. Terima kasih Kang Afrizal. Sama-sama Pak Hairul. Silakan Pak Ilman. Mungkin izin Pak Ilman, saya menambah sedikit agar tidak rancu dengan kehutanan ya. Tadi saya khawatir ini ya, karena prosedur tadi ya. Jadi terkait yang pertama, izin Pak Ilman, saya Ya, mangga. ajak Silakan, khawatir Pak. tadi. Silakan, Ini Pak. kan bisa persepsinya beda-beda ya. Mohon maaf Pak Ilman yang lebih apa? Maaf ya Pak Ilman. Iya, iya. Ya, silakan. Jadi saya akan luruskan dulu ya. Jadi khawatir karena ini menyangkut prosedur yang berdampak pada hal yang lain. Jadi saya perlu luruskan. Yang terkait tadi yang tanyakan Pak siapa tadi saya lupa ya. Bagaimana bekerja sama dengan Kementerian LHK dalam hal ini di dalam proses pariwisata ya kalau nggak salah. Jadi gini, kita memiliki kawasan-kawasan yang notabene berbeda-beda fungsinya. Ada fungsi konservasi, ada fungsi lindung, ada fungsi produksi. Itu adalah 3 kawasan hutan yang diatur di dalam prosedur fungsi tadi. Fungsi lindung, fungsi produksi, dan fungsi konservasi. Lalu di mana letaknya pariwisata tadi? Pariwisata tadi bisa dilakukan di 3 kawasan tadi. Dengan persyaratan, misalkan Bapak Ibu mau mengajukan usaha pariwisata, maka izinnya namanya izin IPPA, izin pariwisata. Kemana? Apabila di kawasan konservasi, maka izinnya bukan MOU ya, ini sekali lagi bukan MOU ya. Tadi karena Pak Afrizal ngomong MOU, jadi saya agak khawatir di dalam, makanya saya mohon izin Pak Iman untuk meluruskan. Di dalam kawasan konservasi, permohonan izin ditunjukkan kepada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Direktorat Jenderal KSDAE. Nanti lokasi mana, di Taman Nasional mana, di Taman Nasional mana, di kawasan konservasi lain mana yang akan Bapak tuju untuk dijadikan usaha pariwisata. Izinnya nanti IPPA. Lain halnya dengan kawasan produksi. Saya bicara di Perum Perhutani. Di Perum Perhutani, tadi karena Perum Perhutani adalah pengelola yang berizin, tadi sudah dibuka keran oleh pemerintah, bisa melalui Kulin KK maupun bisa dengan IPHPS, izin perhutanan sosial. Izin pengelolaan hutan perhutanan sosial, IPHPS. Itu adalah prosedur-prosedur yang kita gunakan, kita atur untuk berusaha di bidang pariwisata alam. Ini apabila di kawasan hutan ya Pak ya. Nah, jadi kita bukan MOU, jadi bukan MOU antara Kementerian Lingkungan Hidup dengan perusahaan atau dengan kelompok tani atau dengan apa, tetapi adalah izin pemanfaatan untuk pariwisata, IPPA. Prosedurnya tadi kalau di kawasan konservasi, misalkan Taman Nasional, misalkan di Gunung Gede Pangrango, misalkan, atau di Taman Nasional Gunung Halimun Salak, misalkan Pak Hilman ingin mengelola Curug Nangka. Ini Curug Nangka belum ada yang lola Pak Hilman, ada kesempatan. Nah, jadi
Tapi ternyata sudah ada permohonan ke Pak Dirjen, jadi kalah lah. jadi itu, kita memberi kesempatan kepada kawan-kawan semua, kepada Bapak Ibu semua yang ingin berusaha di pariwisata, ada prosedur perizinan. Gitu. Jadi kebetulan juga saya penggemar anggrek Pak Afrizal. Saya di rumah ada 90-an jenis anggrek di seluruh Indonesia. Wah, mantap Pak, bagus Pak. Bagus Pak. Peluang betul sekarang Pak. Ya. Tapi belum berani untuk dijual belikan Pak Afrizal. Oh iya, siap. Pak Jun, mestinya di agrikultur tuh, di kultur jaringan diperbanyak, bagus. Iya, saya setuju tadi dengan Pak Afrizal. Nanti saya bantu untuk mendapatkan spesiesnya. Boleh Pak, saya sangat suka tuh Pak. Bisa kita perbanyak. Okay. Baik. Baik, Pak Hilman, mungkin ada lagi? Ya, ada yang mau nanya. Silakan kalau masih ada yang nanya. Saya kasih waktu 5 menit lagi nih, waktunya udah mepet. Silakan. Teman-teman yang masih ada pertanyaan. Sudah persiapan maghrib kayaknya. Jam 5.15. Udah 5.15 udah ya. Saya rasa cukup kali ya. Assalamualaikum. Ya Pak, saya pengen bertanya Pak kepada Pak Junaidi. Silakan, ya Pak, mengenai agrosilvikultur Pak. Tadi kan ada apa tuh agrosilvikultur mengenai tanaman kehutanan sengon dan pisang. Ya kan di tempat saya kan sudah ada pengimplementasian, namun di implementasi itu hasilnya kurang maksimal Pak. Maksudnya dalam artian tuh mungkin jarak tanamnya atau apanya Pak ya. Mungkin Bapak Junaidi bisa memberikan saran gitu atau wawasan bagaimana cara penerapan tanaman sengon dikombinasikan dengan pisang Pak. Terima kasih Pak. Oke, makasih. Mohon izin Pak Hilman, langsung saya jawab atau gimana? Silakan jawab Pak. Jadi terima kasih atas pertanyaannya. Tadi ada konsep agroforestry dengan metode agrisilvicultur. Jadi mengkombin antara kombinasi antara komponen kehutanan dengan komponen pertanian. Dan salah satunya yang Bapak tadi sudah dipraktekkan adalah mengkombin tanaman sengon dengan tanaman pisang. Jadi ada beberapa hal dalam memilih kombinasi tadi. Tadi sempat saya sorot ya, cuman secara sekilas saja ya. Jadi nanti materinya silakan Pak Hilman dibagi ya untuk bisa dibaca. Kemudian jadi ada beberapa spesies jenis yang ternyata tidak bisa dikombin atau dikombin dengan jarak-jarak tertentu. Contohnya adalah sengon dengan ketela. Nah, ini secara unsur hara akan sangat-sangat menguras. Jadi ada beberapa tanaman yang bukan tidak bisa ya, diharapkan dihindari, bukan tidak bisa ya, tapi diharapkan dihindari karena akan menguras unsur-unsur hara yang ada di tanah. Ya, karena unsur hara tadi terkuras habis dan kita petani tidak melakukan pengolahan lahan secara benar, tidak memberi nutrisi kepada lahan lagi, makanya tentunya hasilnya juga akan semakin menipis, termasuk tadi pisang. Nah, ini dari satu sisi. Dari satu sisi yang lain adalah coba dicek pada DPL berapa. Di lahan itu Bapak coba cek ketinggiannya berapa sih. Nah, lalu cek dengan tabel tadi, apakah dalam ketinggian tadi itu memang cocok untuk dikombinasikan. Nah, jadi secara fisik tanah tadi mempengaruhi karena unsur haranya termasuk haus itu pisang dan ketela, apalagi ditambah sengon. Walaupun sengon ini memiliki bintik nitrogen ya di akarnya yang bersifat bisa menyuburkan tanah lagi. Tetapi daya untuk menyuburkan tanah dengan daya hilangnya itu lebih besar daya hilangnya. Jadi kalau tidak diberi nutrisi ya habislah
karena habis, ya produksinya kurang, nggak bagus, nggak maksimal, nggak optimal. Jadi dilihat dari sisi fisik tanahnya, Pak. Kedua, dilihat dari MDPL-nya, apa namanya tadi, ada scoring tadi, MDPL ini cocoknya untuk ini, iklim ini cocoknya ini dengan ini. Jadi mungkin itu, Pak. Jangan-jangan tadi yang bertanya juga dalam mengelola budidayanya juga salah. Ini yang perlu kita lihat. Mengenai budidaya bagaimana ya Pak? Nah, Bapak menanam pisang dengan sengon seperti apa? Coba. Metode jarak tanam dengan jarak tanam seperti yang disarankan jurnal-jurnal juga apa tuh? Berapa? 1 meter dari tajuk. Oke, berarti benar. Terus antara apa tuh kan dibuat bedengan, Pak. Saya buat bedengan gitu, Pak. Jadi apa berpengaruh juga ya itu? Bedengan apa itu? Jadi apa tuh sengon di bedeng juga, terus apa tuh jarak tanamnya 1 meter tuh apanya tuh pisangnya juga di bedeng, Pak. Soalnya kan pisang perlu di bedeng kalau pisang apa tuh buat pemasaran yang lebih bagus, buat produktivitasnya bagus gitu, Pak. Iya. Jadi bedengan maksudnya sungkup ya? Gulutan, Pak, gulutan. Ah, gulutan. Oh iya benar. Gulutan, ya. Jadi saya berterima kasih ini, Pak. Siapa ini? Udin, Pak. Saya mahasiswa, Pak. Oh, ya, muridnya Pak Afrizal. Ah, siap. Jadi terima kasih. Secara teknik budidaya itu sudah mulai kentara, ilmunya ada. Jadi ada guludan untuk apa? Untuk mengurangi erosi tadi. Jadi erosi tadi kita cegah, kita kurangi, bukan kita cegah, karena erosi dicegah juga susahnya minta ampun lah. Minimal kita kurangi. Dengan cara apa? Dengan guludan tadi. Namun coba dicek jarak tanamnya tadi. Saya nggak khawatir sengon kok 1x1. Apalagi ini dikombin dengan pisang. Jadi bisa, kalau informasinya dari Pak Udin tadi kan 1x1 ya, itu berarti rapatnya bukan main. Iya benar, berarti kurang ya berarti. Bukan main. Rapatnya bukan main, sudah mengurangi unsur tadi yang satu sifat tadi, unsur hara tadi ya, yang sangat lapar unsur hara, itu luar biasa itu. 1x1 meter, bayangkan. Individunya kalau 1 hektar bisa 333 batang. Jadi unsur persaingan nutrisi jelas terjadi. Apalagi kalau tidak disuntik dengan nutrisi dari luar. Pisang kan unsur haranya luar biasa itu, seperti ketela itu. Kalau mengandalkan nutrisi dari alam itu sendiri, dari tanah itu sendiri, sedangkan jarak tanam 1-1 ya ya agak ini kayak berperang itu, kayak berperang, siapa yang kuat ya dia yang menang, dan akhirnya hasilnya ya banyak yang tewas. Itu Pak Udin. Ya Pak. Mudah-mudahan jelas ya. Ya jelas Pak, terima kasih Pak. Soalnya orang tua saya kemarin juga apa tuh suruh mengajukan pertanyaan ini gitu. Oh, oke. Kebetulan saya juga petani Pak. Kebetulan saya juga petani, jadi apa nggak usah malu-malu bertanya, dan WA saya juga terbuka. Siap. Ya Bapak Junedi, terima kasih Bapak moderator. Ya terima kasih Pak Jun, Pak Afrizal. Kayaknya waktu udah nggak bisa udah siap-siap kita untuk sholat maghrib. Baik Pak, Pak. Ya mudah-mudahan sih kita bisa berlanjut dengan obrolan ini, bisa kita nambah investasi atau nambah pengalaman atau nambah ilmu yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semuanya. Saya rasa cukup. Nanti yang ingin dapat itunya mungkin bisa hubungin Pak yang di sini KPMI Korwil Bogor. Nah itu Pak Zainal, materinya bisa di WA ke Ahi Zainal. Bisa kita minta untuk materi-materi yang ini, yang ada dari Pak Jun dan Pak Afrizal. Saya rasa cukup. Saya tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jun, Pak Salam Ilman. Pak Afrizal. Kalau di Bogor ketemuan ya Pak Afrizal ya. Siap, siap Pak Jun, siap. Nanti Siap. kita ngopi. Saya punya kebun di Bandung. Oh boleh Pak Jun. Siapa? Pak Hilman sudah ke sana tapi tidak bisa nyampe tuh, katanya terlalu naik katanya. Oh iya, baik siap. Siap. Ayo, Berarti, ayo Pak ya. berarti udah dapat kopi, dapat itu juga anggrek juga ya Pak ya? Boleh. Anggrek hutan Pak, minta Pak Jun banyak Pak. Boleh nih, anggrek hutan. Nah kebetulan banyak ini Pak, apa namanya ya, peluang banget nih di anggrek ini Pak. Jadi bagus juga tuh. Ya, Inspiratif Pak Afrizal. Saya sependapat Pak Afrizal itu anggrek itu konstan, bahkan naik. Stabil betul Pak. Jadi selama ini kan anggrek bulan, anggrek dendro itu kita impor ya Pak. Ya. Nah itu pengen kita coba kembangkan. Nah kenapa sih kita nggak bisa gitu? Coba ke arah sana Pak. Bismillah Pak. Bismillah insya Allah bisa. Oke. Saya clap dari room. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Jun. Sama-sama Pak.